Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi teman-teman. Sudah nggak lama saya nggak share video yang agak panjangan ya, beberapa hari ini karena banyak kegiatan. Nah, kali ini kita akan pantau, kita akan review mengenai tabu lampot jambu kristal putih. Jadi ini adalah salah satu varian terlama kami dan salah satu kenapa kemudian saya suka sama tabu lampot. Salah satunya adalah karena jambu kristal teman-teman ya, karena saya menyukai buahnya, saya sering beli. Kemudian ada inisiatif untuk kenapa saya nggak coba menanam gitu teman-teman. Kemudian kita tanam pot kecil waktu itu teman-teman, kok kecil-kecil bisa berbuah berbunga gitu. Nah dari situ kemudian muncullah sebuah ide untuk kemudian saya mau pakai jambu kristal lah. Nah, seperti itu teman-teman, awal mulanya kemudian saya mencoba untuk menanam tabu lampot. Nah, semuanya berawal dari menyukai buah jambu kristal, lalu kemudian kita coba tanam, lalu akhirnya menjadi seperti ini teman-teman. Nah, itu sedikit gambaran ya teman-teman ya. Jadi menjelang libur akhir tahun ini kita akan pantau-pantau beberapa calon buah ya yang sudah bisa bertahan ya. Ini udah sekelereng. Biasanya kalau yang seperti ini bisa bertahan teman-teman ya, bisa bertahan. Lalu kemudian ini bola bekel, mudah-mudahan bisa bertahan asal tidak ada kekeringan ekstrim, maksudnya beberapa hari tidak disiram misalkan ya, itu kemungkinan besar akan rontok. Tapi kalau kondisi seperti ini masih aman. Nah terkecuali yang seperti ini teman-teman, nah ini masih ada peluang untuk rontok ya. Dan ini juga tadinya dua, cuman kita potek satu agar fokus gitu sih, belajar ya teman-teman, ceritanya begitu. Kalau ada dua belajar, tapi terkadang juga ada yang tetap nggak saya buang atau saya pertahankan dua-duanya. Nah ini masih aman nih teman-teman, belum saya bungkus ini teman-teman, ini sekelereng ya. Kemudian ini juga sepertinya akan aman. Nah ini juga aman teman-teman, bola bekel. Jadi apa ya, ini tadinya memang agak susah bertumbuhnya ya, vegetatifnya susah, cuman kemudian muncul musim hujan malah muncul bakal buahnya. Kalau dari pertumbuhan vegetatifnya memang agak susah ini teman-teman, nggak tahu ya karakternya ya, apa karena batangnya ada dua dari dalam tanah ini salah satu penyebabnya. Nah itu kita belum tahu. Seperti itu. Nah kemudian banyak hal lain yang perlu saya sampaikan ya, paling karena ini udah terbentuk ya, udah terbentuk teman-teman, dan ini salah satu penyakit dari jambu kristal kutu putih. Ini kalau udah banyak susah teman-teman, paling harus pakai obat ya atau disemprot. Nah oke, ini jambu kristal jadi kondisinya seperti ini. Cukup banyak ya, jadi ada berapa yang kita bungkus, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 yang kita bungkus dan 1 belum kita bungkus ya, ini belum kita bungkus. Kemudian yang kecil-kecil masih ada potensi untuk rontok, tapi secara umum ini cakep ya, cakep. Jadi ada 2 batang utama dari permukaan tanah, dari dalam tanah. Kemudian teman-teman bisa lihat ya, terlihat sangat anggun sih menurut saya, sangat anggun. Dan vegetatifnya juga tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu dominan ya. Nah ini nanti ada bakal bunga lagi, ini saya coba pertahankan dulu, tidak saya potek, kecuali yang agak ke samping ya atau sedikit horizontal, nah itu saya potek. Nah saya memang nilai kelebihan atau nilai positif dari 2 batang ini tentunya menyerap nutrisinya jauh lebih banyak. Nah,
jauh lebih banyak. Kalau di dalam tanah kan ada kecenderungan nanamnya serong ya teman-teman ya. Nah kalau di pot ya seperti ini, tapi catatan saya adalah dia cenderung apa ya, agak lama berkembangnya kalau dua seperti ini dari permukaan tanah. Tapi nggak apa-apa sih ya, problem-problem selalu muncul, dari situ kita belajar menganalisa. Intinya kita terus menanam, nah terus sambil terus belajar ya teman-teman ya, sambil terus belajar. Ini beberapa ranting yang memang harusnya kita potek ya, nanti kalau kita bawa gunting nanti kita potek 1, 2, cukup banyak ya ranting-ranting susu yang memang harus kita buang karena ini nggak maksimal juga. Nah jadi daunnya kita buang saja. Nah seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat dari sudut yang lain ya teman-teman ya. Terlihat sebenarnya daunnya itu agak jarang ya, tapi kalau lihat keseluruhan sih cakep ini teman-teman ya, cakep banget, mantep ya. Kemudian apa ya, ini sempat jatuh teman-teman. Nah ini sempat jatuh, jadi tinggal 1, insya Allah aman sih, ini bisa berkembang. Lalu yang membuat menarik memang jumlah rantingnya yang cukup banyak. Kalau yang orang umum awam yang lihatnya dari buah sih teman-teman, sama yang rindangnya itu. Kalau yang agak meningkat sedikit biasanya batangnya, dia bang fotoin batang bawah. Nah biasanya seperti itu. Nah kalau ini termasuk tipikal jambu kristal yang memang dia fokus ke pembesaran batang, perbanyakan akar, penguatan ranting, baru berbuah. Jadi ini adalah buah perdana teman-teman. Kalau dibilang memang ini agak lama ya, cukup lama ini jambu kristal ini ya. Tapi lama kelamaan sih terlihat lebih rapi, lebih cantik. Nah nanti kalau misalkan daunnya yang tua itu berguguran, kemudian tambahan lagi kan beberapa hari, tidak 2 harian ya, kemarin gerimis. Nah ini akan lebih hijau lagi teman-teman, lebih seger, lebih enak dipandang. Jadi bagi para penghobi tidak hanya faktor buah yang kemudian saya milih ini ya, tapi juga faktor daun, rimbun, batangnya besar, tinggi berapa. Nah itu salah satu faktor yang kemudian jambu kristal atau sebuah tabu lampot itu diminati. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, tidak mengapa, yang penting kita terus menanam, menghijaukan lingkungan sekitar. Selamat menanam tanaman buah dalam pot.